Siswa-siswi SMP Negeri 4 Langkerbong, khususnya kelas 7, di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Agustinus Warsan, guru PPKN kelas 7. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang KD yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada KD ini, kita akan berbicara 3 subpok bahasan. Yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini, kita hanya berbicara tentang pokok bahasan yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pokok bahasan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ada 2 hal yang dibicarakan. Yang pertama itu adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk karena Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji Jepang itu dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI. Dan BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kaiso. Namun baru direalisasikan pembentukannya itu pada tanggal 29 April 1945. Dan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Sidang yang kedua itu diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI ini diselenggarakan di sebuah gedung yang namanya Gedung Pancasila atau Chuo Sangi. Ketua BPUPKI itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Dan jumlah anggota BPUPKI adalah 62 orang dan 7 orang dari Jepang. Yang kedua adalah perumusan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ada 3 orang tokoh yang berbicara, yaitu 1 Muhammad Yamin, 2 Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ketiganya memiliki konsep yang berbeda-beda tentang perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dan gagasan dari Insinyur Soekarno ini berdasarkan anjuran dari para ahli bahasa waktu itu disebut dengan sebutan Pancasila. Sehingga hari lahirnya Pancasila itu kita peringati pada tanggal 1 Juni. Jadi adik-adik, siswa-siswiku yang terkasih, kita memperingati hari lahirnya Pancasila itu setiap tanggal 1 Juni. Sekali lagi saya katakan,
kita memperingati hari lahirnya Pancasila itu adalah setiap tanggal 1 Juni. Oke. Pada sidang pertama BPUPK ini, para pendiri negara tidak berhasil merumuskan konsep dasar negara Indonesia merdeka. Karena itu, mereka membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Mereka bertugas untuk merumuskan konsep dasar negara Indonesia merdeka. Dan konsep dari panitia kecil ini yang beranggotakan 9 orang itu disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Mengapa disebut Piagam Jakarta? Tidak disebut piagam dari Lao, piagam dari Manggarai, piagam dari NTT. Disebut Piagam Jakarta karena piagam itu ditandatangani pada tanggal 22 Juni. Apa yang terjadi pada tanggal 22 Juni? Tanggal 22 Juni itu adalah hari jadinya kota Jakarta. Sehingga kebetulan piagam itu ditandatangani pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari lahirnya kota Jakarta, maka dikatakan Piagam Jakarta. Adapun rumusan dari Piagam Jakarta itu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Siswa-siswiku yang terkasih dimanapun Anda berada. Sekian saja pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Saya berharap kamu tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga imunitas tubuh kita tetap terjamin dan kita bebas dari virus yang melanda kita saat ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa.